Jadi ini semacam pengantar ya, yang nanti setelah break akan diteruskan oleh Bu Endang untuk yang lebih detail untuk Dinas PJ ya. Kita akan lihat ya, apakah memang saat ini itu perubahan yang mulai dijalankan sejak 1 Januari 2015 itu akan terus sampai seperti ini, atau semuanya BPJS atau bagaimana ya, kita lihat ya. Ya, coba kalau kita cermati ya, ini Bali juga menarik ya. Ada komposisi seperti ini ya, di mana 10% orang kaya Indonesia itu sama penduduk Malaysia. Ya. Di Bali sekarang lebih banyak lagi, tidak hanya 10%. Ini di Indonesia. Nah, kalau Bali lebih lagi, mungkin dengan potensi media turisme itu ada pengguna-pengguna lain yang di luar bangsa Indonesia. Ya. Nah, masyarakat miskin ini yang menarik, akan berbeda demandnya ya. Kalau demand itu adalah permintaan, ini gambar rumah sakit ya. Untuk yang kelas menengah bawah memang relatif sederhana ya rumah sakitnya, tapi yang kelas atas sangat bagus, sangat canggih seperti hotel ya, dan seperti Prima Medica saya lihat sudah jauh berbeda dengan waktu sudah masih dulu ya, yang zaman dulu. Saya masih ingat, masih hujan di dalam rumah harus payungan. Dulu kali. Sekarang udah enggak. Ya. Nah, pembiayaannya juga berbeda. Nah, ini yang kita harus lihat ya, pembiayaan ini. Karena pertanyaannya nanti apakah semuanya itu akan ikut BPJS, Pak Menteri? Pertanyaannya. Nah, nih. Nah, tapi yang jelas ada dampak yang menarik ya. Jadi ada segmentasi rumah sakit di Indonesia. Ada model seperti segmen 5 atau 6 sampai ada yang paling bawah Melati ya. Jadi ada yang memang masuknya fokus ke sana, fokusnya lebih banyak ke yang kelas menengah bawah. Dan yang menengah bawah sendiri itu juga sekarang bisa hidup. Karena bisa, nggak akan mati ya, karena juga BPJS sudah menarik Pak. Inasi bisnisnya BPJS itu bagi sebagai rumah sakit itu cukup besar. Mereka bisa efisien sekali. Jadi plus kalau itu rumah sakit keagamaan ada dari apa yang disebut hibah, entah itu zakat atau kalau Islam ya, atau Hindu ada nggak memberikan semacam hibah pada rumah sakit keagamaan ya. Oke, nah ini dunianya tidak capek. Nah, sekarang kita akan coba diskusi dulu ya. Ya, kira-kira di Bali ini prediksi Anda sebagai orang Bali ya, itu apakah rumah Bali itu akan masuk ke BPJS 100%, semua pasien BPJS, atau mungkin ada tahapan-tahapan kira-kira? Ya, ada yang bisa menerangkan kira-kira prediksinya mungkin? Silakan. Saya akan catat dulu, gimana? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan. Menurut saya mungkin prediksinya akan tahapan-tahapan, karena masih ada peluang beberapa pasien yang politik sama dokternya. Jadi kadang-kadang rela untuk melepas biasa itu. Itu yang mungkin saya prediksi. Ya, artinya memang begini ya, kalau kita lihat seperti ini, memang kalau pakai BPJS itu memang ada semacam ini yang perlu kita cermati ya, karena BPJS sendiri kan sudah tujuan untuk menengah bawah Pak harusnya. Tapi memang perusahaan dan ada yang disebut sebagai non PPI mandiri itu ya, yang bayar 59.500 dapat kelas 1 ya, tahu ya. Ya, dan bisa naik kelas ya. Nah, itu kan juga potensi untuk pengguna rumah sakit yang punya bangsal VIP. Betul nggak Pak? Ya. Tapi kalau masuk BPJS, mereka harus ikut, ya kalau operasi ini, benefit seperti ini, macam-macam. Sebagian orang memang, ngapain saya capek-capek, saya langsung ke sini, bayar sendiri, dan memang masih ada. Di Inggris dan di Malaysia pun, itu ada baik walaupun itu dia harusnya gratis dapat, tapi dia nggak mau pakai, ada juga seperti itu. Atau dia punya asuransi lain yang lebih baik. Oke. Jadi dalam konteks ini itu rumah sakit
di Bali yang menengah ke atas targetnya, itu masih hidup nggak dengan BPJS ini? Yang bukan BPJS, dan mendapat pasien yang BPJS yang naik kelas. Yang di perusahaan pun juga bisa naik kelas, ya. Yang tidak naik kelas apa? PPI. Kalau kelas 3 ya sudah, kelas 3. Kalau Anda dapat PPI nggak boleh naik kelas. Tapi kalau dia bukan PPI, dia boleh naik kelas tapi bayar. Betul kan ya? Ya. Nah, jadi kira-kira gimana? Semua rumah sakit yang tidak mau akan mendapat pembiayaan BPJS, nah kira-kira nih. Ya, silakan. Ya, apa BPJS ini dirancang dan rumah sakit pemerintah itu sama. Padahal rumah sakit swasta kan bangunannya bikin sendiri, pegawainya harus bayar sendiri, listrik, sedangkan pemerintah semua itu dari negara. Jadi keuntungan rumah sakit pemerintah jelas lebih besar daripada rumah sakit swasta. Apa tidak seyogianya ini dipikirkan, rumah sakit swasta punya aturan-aturan sendiri. Sama dengan akreditasi. Akreditasi untuk rumah sakit swasta khusus tidak ada, jadi disamakan. Padahal itu berbeda sekalinya di lapangan antara akreditasi rumah sakit pemerintah swasta, di mana semua pembiayaan dia dapat, kita swasta nggak dapat. Kalau dihitung murni BPJS ini dengan unit cost pasti nggak nyampe. Karena kita harus bayar gaji pegawai operasional kita jauh lebih tinggi daripada rumah sakit swasta. Apakah sudah dipikirkan akan ada tarif khusus untuk rumah sakit swasta? Nah, ini yang menarik ya. Pertanyaan sangat sering disampaikan dan jawabannya memang tetap sama. Ini yang jawaban dari BPJS ya. Nah, memang penghitungan tadi, cost-nya tadi ya, klaim tadi ya, tarifnya tadi ya, itu orang-orang di NCC itu tahu ya, menghitung tadi ya, itu sudah termasuk gaji dan insentif ya. Tapi ternyata ini gaji itu untuk rumah sakit pemerintah masih dibayar oleh pemerintah ya, plus investasi ya. Di Thailand itu Inasibiya Thailand itu tidak lagi mempunyai ini, jadi sama. Nah, memang ini yang menarik ya Bu Enda ya, ini yang perlu kita cermati. Pemerintah memang masih mendua di sini ya, tidak bisa menjawab. Karena kalau tanya pada NCC tadi ya mereka mengatakan, nah ini yang menarik ya, mereka mengatakan biaya gaji sudah dihitung dalam tarif. Nah ini yang menarik ya. Nah sekarang menjadi pertanyaan penting, dan ini dilematik untuk rumah sakit swasta. Nah nanti pada sesi pada cost dan tarif tadi, Mas Oli saya juga akan masuk di situ juga ya. Itu pertanyaan pentingnya, kita berani nggak terima ini? Nah nih, karena memang swasta sendiri ada satu klausul, kalau tidak mau itu boleh tidak ambil. Ini yang menarik ya. Nah ini celakanya di swasta ya, Siloam ya. Ada nggak di sini Siloam? Ya. Mereka mengatakan target kita, karena mereka akan mengadakan kegiatan semacam strategi yang super efisien. Mereka targetnya berani ambil BPJS. Maka nanti kalau perlu nanti Januari coba kita undang satu orang di rumah sakit di Jakarta, ini di jantung Bu Fatimah Jam ya. Dia mengatasi itu bisa dikerjakan supaya kita bisa mendapatkan pasien BPJS. Memang menarik ya. Karena kalau kita tadi Bu Wida ya, kita nunggu pemerintah membuat aturan itu bisa jadi masalah politik, nggak rampung-rampung nanti ya Bu. Jadi kita seperti angin surga terus ya. Nah, salah satu jawaban sementara, mari kita coba efisiensi besar-besaran. Nah, sekarang balik ke rumah sakit swasta di Bali ya, kalian nggak tahu ya, yang menjadi masalah itu ketika rumah sakit swasta di Bali itu ada yang uang bank, itu yang paling berat. Kalau pendiriannya pakai uang bank, itu kita harus
bermain hati-hati betul, karena mungkin kita harus tadi pasien dolar Pak, rupiah Pak, karena terus aja uang bank itu pakai kita global Pak. Bunga kita tinggi nggak? Kenapa? Kenapa? Nah, jadi mau tidak mau rumah sakit swasta yang memang memakai dana bank untuk pengembangan itu BPJS akan masuk. Ya, tapi kalau rumah sakit swasta yang seperti rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit yang sudah punya tanah sendiri, modal sendiri, sudah jadi itu mereka masuk. Ya. Nah, ini Pak, ini tantangan betul yang nanti Januari Pak, saya kesini lagi. Saya akan coba membahas bagaimana mencari tadi selain itu juga tadi kita medical tourism. Bagi rumah sakit yang bertumbuh pada uang bank itu bunganya tinggi. Ya. Itu luar biasa. Kita nggak akan ngejar. Tapi rumah sakit swasta yang kayak rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit yang sudah selesai investasi atau capital investment, ya itu nggak masalah. Nah, ini kita harus hati-hati betul untuk masuk ke sini. Ya. Tapi ini nanti bukan masalah coding ya, itu masalah financial investment nanti ya. Nah, nanti ada ahlinya yang ya betul ya Bu San ya. Nah. Tahu kan? Pucok ya, Pucok kan ekonom loh, ahli financing ya. Jadi kita harus masuk ke sana betul. Dan itu solusinya apa? Ya harus pasien yang bayar dengan dolar. Kalau kita nggak ke situ ya susah. Makanya Bali itu menarik karena strategi kedepannya memang harus di dua sisi tadi. Ini di sini itu nanti harus ada semacam ya kita ke BPJS, tapi juga mata dan telinga atau tenaga kita harus kita arahkan juga untuk mencari pasien yang bayar dengan asuransi luar negeri. Ya, tapi COB juga pakai masih COB kan tetap untuk pembayaran klinisnya pakai inasi biji. Hanya hotelnya itu silahkan hotel apa? Akomodnya masuk VIP mau, jadi untungnya cuma di situ. Tapi tapi untuk mediknya tetap menggunakan CBC. Sehingga ini yang nanti harus kita diskusikan. Pertanyaan Bu Endari sangat menarik. Tapi pesan saya jangan tunggu masalah politik itu. Itu waduh susah deh kalau mikir mengenai. Nah sekarang itu rumah sakit pemerintah ini off the record aja, banyak yang cash flow-nya itu tuah-tuah sisa-sisa apa di akhir tahun itu sisa banyak karena numpuk-numpuk uang BPJS masuk, uang dari masuk, jadi ketika akhir tahun tapi nggak bisa dibagi loh. Oh kalau coba-coba bagi untuk kompensasi di luar aturan masuk penjara sama-sama. Tapi direkturnya juga pusing, ditekan sama direkturnya, itu ada uang banyak kita nggak dibagi-bagi, pasti direkturnya main dengan itu. Wah, itu kita digituin Bu. Jadi mereka stresnya bukan karena mikir cash flow, tapi jelasan bahwa uang sisa itu kita nggak bisa apa-apa. Ya. Iya, itu uangnya numpuk lagi. Itu terjadi. Makanya ini, tapi isu itu memang betul Bu. Cuma kita jangan sampai tunggu SK yang bisa datang, bisa enggak. Ya. Oke, jadi kesimpulannya memang kita masih ada di luar BPJS ya, yang tadi. Mohon dengan konteks Bali sebagai pulau wisata ya, medical tourism ini yang harus kita arah ke sana juga. Tapi nanti kita akan bahas pada bulan Januari ya. Oke, nah terus ya kita akan, ini adaptasinya, salah satu adaptasi yang sangat penting itu bahwa kita harus mulai membiasakan dari pembayaran untuk rumah sakit yang biasanya dari kantong pasien atau dari perusahaan ya, ada ya, yang langsung perusahaan adalah yang kontrak ada ya. Nah perusahaan akan berubah, mereka membayar ke iuran BPJS ya, dan itu BPJS membayar ke rumah sakit melalui CBC. Nah ini, jadi poin kita ada di sini, kita akan memahami ini sebaik-baiknya. Nah inilah yang menjadi menarik dalam konteks pembayaran tadi ya. Dari kesini, efek sampingnya ya, yang perlu kita cermati, kalau seperti klaim ini, yang masuk seperti ini ya, kalau kita lihat ya, itu bisa terjadi ada underclaim atau overclaim, tahu ya. Dimana kalau yang underclaim itu
rumah sakit, ini rujukannya, tidak bisa ngeklaim, sehingga rupiah yang dia dapat itu lebih rendah dibanding yang seharusnya. Paham ya? Karena tidak mampu melakukan klaimnya. Tapi juga ada yang pinter sekali, sehingga tergoda untuk jahat. Jadi, kalau kita bisa masukkan penyulit ini naik 5 rupiah loh. Anemi, tahu ya? Dimasukkan anemi itu bisa, operasi itu bisa naik. Padahal tidak ada anemi. Nah, ini godaan betul nih. Jadi ini uang haram. Nah, artinya apa? Ini kita lihat BPJS ya. BPJS kan terima uang dari APBN yang PBI ya, yang 18 triliun itu PBI. Kemudian dari non PBI PNS X jam sostek itu ya, itu masuk ke sini. Kemudian non PBI Mandiri yang bayar 59.500 kelas 1 45 masalah ya, dan 25.000 yang kelas 3. Nah, ini masuk ke sini semua. Dan saya yakin di Bali banyak di sini ya, yang X jam sostek ya, perusahaan-perusahaan ya, hotel-hotel di sini ya, betul kan? Ya, ini yang nanti akan masuk ke BPJS, dan BPJS bayar ke rujukan atau primer melalui model kapitasi dan klaim. Ya. Nah, hubungan ini yang harus kita cermati betul ya. Jadi, tapi tetap ada dana dari masyarakat langsung yang tidak, mohon lihat ya, masih ada. Dan ini masyarakat mana ya tadi? Di Bali bisa dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, dari Singapura. Kalau Bali menarik untuk medical tourism ya, ini atau apa? Wisata itu bisa juga di sini. Nah, ini yang perlu kita cermati. Oke, ada pertanyaan mengenai slide ini yang sangat penting. Jadi saran saya jangan sampai kita nunggu perintah ganti kebijakan. Ya kalau gantinya baik, kalau tambah parah nih. itu maksudnya itu. Silakan, ada komentar nggak mengenai hubungan ini? Di mana rumah sakit kita berada? Apakah kita akan tetap bertumbuh di sini atau masuk dari sini BPJS atau bagaimana? Nah, yang jelas tidak ada subsidi dari Pemda ya, swasta nggak ada. Nah. Ya, mungkin Prof, saya sekaligus komentar dan informasi pada teman-teman ya. Jadi konsep yang disampaikan oleh Prof pada slide ini, kalau kita nggak bertumbuh pada, mohon maaf, pola yang ada sekarang, tanpa kita mencoba untuk mencari itu, dampaknya kita memang swasta di Bali mungkin berat, karena rata-rata kita rumah sakit RSU ya, rumah sakit urunan katanya Prof. Jadi rumah sakit urunan atau rumah sakit dengan investasi bank. Kami akan mencoba untuk, ini yang kami mengajak Prof. Laksono untuk membuatkan grand design bagi Bali. Ya. Untuk minimal dengan pola yang ada, kebijakan pemerintah ini kita bisa bertahan. Kalau bisa sih tumbuh berkembang gitu. Nah, kita memang membicarakan kalau tadi Prof itu memang konsep besar. Nah, untuk menuju ke sana, saya rasa bukan pekerjaan gampang, kita harus tata dengan baik. Dan ini jadi kita akan mencoba untuk melakukan juga satu akan berhentak. Karena saya lihat di beberapa negara yang sudah bergerak ini, contoh misalnya kemarin saya ke ITB Berlin, itu untuk buat Thailand, Malaysia, Singapura, mereka sudah diberikan satu booth untuk rumah sakit yang memang punya program medical tourism gitu. Jadi dari samping insentif lain seperti pajak dan sebagainya. Nah, ini kita harus menggali ya. Jadi dengan Prof, kebetulan juga Prof adalah saya sebut juga sering dimintakan narasumber dari Kementerian Kesehatan, mungkin bisa kita dorong ini. Jadi saya rasa konsep ini yang akan nanti Januari kita akan bahas untuk bisa program BPJS sudah bisa kita jalankan, karena saya takut, mohon maaf, Presiden kita Pak Jokowi yang baru sudah dijalankan di Jakarta dengan Jaminan Kesehatan Jakarta, isu kita dengar beberapa rumah sakit swasta tidak menerima, tapi yang lainnya menerima karena ancaman katanya. Jadi BPJS ini tidak bisa kita tindakan lah.
Ini mungkin menjadi amanah juga, karena saya juga komunikasi dengan tim BPJS dan pasar, dan juga dengan teman-teman yang terutama kerjasama kita, perusahaan hotel itu, mereka sebenarnya menginginkan yang sudah kerjasama ada sekarang ini tetap bisa berjalan di era BPJS ini. Gitu. Mungkin itu komentar saya. Ya. Jadi memang nanti desain sistem tadi ya di Bali itu memang menggunakan ini sebagai tulang atau dasar untuk kita melihat strateginya ya. Memang tadi betul, kita mau tidak bisa lepas dari BPJS tuh. Ya, kita harus akui bahwa misalnya ya rumah sakit Manuapa atau apalah, bisa nggak 40% sekarang ini tergantung perusahaan ya pasiennya. Ada nggak yang seperti itu? Tinggi nggak? 4%? Berapa? 35%. Iya, 35%, kira-kira seperti itu ya. Nah ini kan perusahaan akan masuk ke sini mau tidak mau. Nah ini dia akan ke BPJS. Karena undang-undangnya itu. Memang masih bertahap ya sampai 2019. Ya. Nah sekarang ini sekali lagi perhitungan inasi tadi nanti Bu Ina akan membahas ya. Itu memang tidak pakai uang dolar itu. Nah sehingga memang tadi balik pada pertanyaan menarik, dana dari masyarakat langsung masih ada nggak di Bali? Yang kaya yang tidak melalui BPJS ya. Atau ya ini, kalau di Jogja saya bilang orang-orang swasta mau nggak mau kita ke sini ya, tapi kalau Bali masih ada peluang untuk medical tourism. Ini yang perlu kita cermati dengan rate dolar ya. Jadi akhirnya tuh ya dolar tuh logikanya ya lebih murah dibanding Australia, tapi tetap akan jauh lebih tinggi dibanding BPJS ya. Nah cuman Bali bisa nggak ke sana itu jadi pertanyaan besar tadi yang kita harus dulu untuk kedepannya. Ya. Oke, ada lagi komentar, pertanyaan? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Prof. Ya, saya sebenarnya agak terharu sebenarnya dengan para rumah sakit di Bali, Prof ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat dan contoh Siloam masuk di Bali ini sebenarnya sebuah kekhawatiran besar. Karena Siloam perusahaan besar yang modalnya besar akan bertarung dengan kapal-kapal kecil yang dari dokter waktu menyampaikan dan rumah sakit urunan itu. Asosiasi birokrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebenarnya hukum yang memaksa gitu. BPJS ini kan ada aspek equity-nya adalah bagaimana Bali yang tingkat biaya kehidupannya, biaya hidupnya itu, living cost-nya itu mungkin tidak sepadan atau lebih tinggi dibandingkan tempat-tempat lain. Dagangan, biaya kesehatan, jualan kesehatan, jasa kesehatan itu dipatok dengan sama seluruh Indonesia. Ada aspek ketidakadilan, Dok. Oleh karena itu saya melihat nanti rumah sakit yang ada di Bali yang tidak memiliki modal besar, ini akan bersatu habis dengan yang paling besar melakukan efisiensi adalah perusahaan besar. Dia akan mengambil skala-skala besar obat dalam skala grosiran. Sedangkan di sini letaknya bahwa pemerintah tidak bijaksana. Dan ini pemaksaan dengan membuat BPJS begitu murah. Saya kebetulan pernah bekerja dan tinggal di Australia dengan konsep Medicare di Australia di Adelaide. Itu ternyata kira itu dibayar oleh Medicare itu mahal, Bro. Jadi tarifnya sepadan dengan biaya hidup orang Australia gitu. Nah tentu yang menjadi tarik ulur ini kenapa kemudian masih banyak dokter yang masih menginginkan country based market dana dari masyarakat langsung. Sesungguhnya ada peluang. Jadi kalau bisa rumah sakit juga cerdas menyikapi ini, boleh saja orang menggunakan BPJS, tapi masyarakat nanti akan memilih. Kalau misalnya di Bali 25% masyarakat dan ada masyarakat yang memiliki kemampuan finansial yang baik, mungkin tidak akan menggunakan jalan BPJS. Nanti tentu akan ada konsekuensi, ada perbedaan mutu pelayanan untuk pelayanan. Tapi kalau misalnya saya masih bersikap tidak ada celah-celah yang murah-murah, di mana mutu tetap terjaga, tetapi tidak menghilangkan aspek pelayanan kesehatan. Jangan sampai terjadi anekdot BPJS ini membuat
kesehatan menjadi miskin, menjadi tidak sejahtera. Dia akan melawan pakem itu nanti. Ketika tenaga kesehatan tidak sejahtera, bagaimana menghadapan mutu yang tinggi? Saya kira di sana bertanya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya kira nanti ini akan kita pertemuan Januari ya. Bagaimana strategi kita untuk supaya efisien, termasuk betul Pak. Jadi bagaimana mungkin rumah sakit di Bali bersatu untuk beli sama-sama bahan-bahan ini. Jadi kita bisa bikin jaringan Pak untuk rumah sakit efisiensi. Jadi kita bisa menghadapi supply dengan lebih murah lagi Pak. Beli sabun, beli esensial macam-macam itu bisa kita tekan kalau kita belinya sama-sama. Dan hilangkan semua komisi-komisi itu, betul-betul lean, namanya lean hospital. Januari kita bahas itu ya. Oke. Termasuk yang konsep COB-nya, Prof. Yang di non PBI itu kalau mereka memang naik kelas, kemudian mereka ada berbiaya, kemudian ada konsep COB yang dikembangkan yang punya kekurangan pembiayaan itu, Prof. Ya, tapi COB itu memang kembali lagi pada COB itu dia naik kelas, kan ada komponen akomodasi sama medik ya. Kalau medik itu tetap menggunakan inasi biji ya. Ya, diagnosis apa, tapi kalau akomodasinya silahkan mau pakai VIP bayar per harinya 2 juta. Tapi kan untung dari istilahnya itu akomodasinya nggak banyak, kan hutannya kadang-kadang rugi juga tapi tidak akan medik ini. Nah ini yang tetap balik lagi pada efisiensi yang nanti kita di bulan Januari kita coba bahas ya. Namun hari ini kita akan fokus pada ini, jangan sampai sudah seperti itu kita ngeklaimnya juga nggak benar Pak, juga nggak bisa maksimal. Karena kalau tidak maksimal ya berarti kita under claim. Ini yang perlu. Ya, silakan Bu. Ya. Mungkin tadi ditanyakan ya, kalau di kami sih 60% perusahaan kerjasama, Prof. Hampir 60% pasien kami pasien kerjasama. Per 1 Januari 2015 ya mereka tergabung dalam BPJS karena memang ya tanda kutip mereka dipaksa untuk itu. Namun dari semua perusahaan yang kerjasama dengan kami masih ada yang double ikut BPJS tapi kerjasama dengan kami mereka masih lakukan, cuman ada banyak juga yang single mereka harus BPJS karena terkait dengan biaya mungkin di perusahaan mereka. Terus yang kedua Prof, terkait dengan COB tadi, kalau mereka naik kelas apa tidak semuanya mereka akan terhitung sebagai pasien umum, tidak hanya tindakan dan obat atau dan lain-lain mereka akan umum, tidak seperti itu Prof. Mereka bebas dalam tanda kutip ya, bebas tidak ikut aturannya inasi bijis. Enggak. Tetap saya pakai inasi biji. COB itu tetap menggunakan inasi biji ya. Karena pembayaran berbasis klaim. Ya. Tapi di luar itu mereka. Nah ini yang menarik ya. Di luar itu apa? Kalau obat tetap harus pakai Formas. Ya, nanti juga Bina akan menerangkan juga ada beberapa hal yang terkait dengan ada beberapa diagnosis yang bisa on top tadi ya. On top itu ada. Tapi obat tetap pakai Formas ya. Di pemikiran kami, kalau mereka sudah naik kelas di luar kelas 1, mereka bebas seperti pasien umum seperti sekarang, tidak seperti itu, Bro. Nah, logikanya memang ini, Bu. COB itu lepas tadi apa? Di atas kelas 1. Akomodasinya, ya. Itu terserah. Tapi logikanya pengobatannya ya satanya mediknya. Nah, ini menarik ya. Kita akan tunggu juga ya. Apakah boleh menyiapkan obat di luar Formas dan pasien bayar sendiri? Iya. Mulai nggak boleh ini. Yang namanya persiapan di luar. Nanti datanya pada Bu Ratna ya di sini. Ya. Kalau menurut yang teorinya itu nggak boleh. Artinya tetap menggunakan karena untuk kendali juga antibiotik supaya tidak ada pemakaian. Dari informasi beberapa rumah sakit sih, Prof,
kami mendapat informasi mereka kalau sudah naik kelas mereka bebas tidak ikut aturan inasi bijis lagi, katanya seperti itu yang sekarang, Prof. Mungkin nanti ada aturan baru, tidak tahu seperti itu, Prof. Terus yang mungkin kita sedikit berbeda dengan rumah sakit lain. Kami sudah ada benchmark ke rumah sakit Anissa. Nah, di sana memang di Anissa mereka dari awal memang sudah jam kesmas ya, mungkin seperti itu. Kalau kami di Bali, setting rumah sakit kami menengah ke atas dengan ya kami lebih mengutamakan kualitas yang seperti sebelumnya. Dan sekarang kalau kita ikut BPJS, nah mungkin masalahnya di sana kita harus dipaksa untuk efisiensi besar-besaran barangkali, kalau kita memang mau tetap survive dan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya seperti yang Dr. N sampaikan tadi, kami rumah sakit gunakan dana urunan atau bank, itu mungkin masalahnya. Ya ke depan ya mungkin kita yang akan berubah ya, tidak lagi pengembangan kita menggunakan dana pihak ketiga, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, itu untuk yang pasien tadi ya, itu BPJS tidak hanya pas sekolah loh, Bu, tidak hanya PPI ya. Jadi lihat, yang di sini kan perusahaan kan mereka bukan miskin-miskin amat tuh ya. Dan masuk ke sini kan mungkin juga loh, mereka maunya kelas 1 atau VIP ya. Ya, tetap saya kira mau VIP bisa terpakai, cuman tadi pertanyaan penting efisiensi di mediknya, Bu. Kalau misalnya efisiensi di VIP, mereka tetap, para direktur kan kalau sakit juga mereka juga bayar sendiri, dan COB kan bisa, mereka ikut yang Rp60.000 atau ikut perusahaan, dia juga mempunyai alians, tahu saya, yang kalau sakit itu dia dapat tambahan untuk rawat inap 1 juta sehari misalnya, atau 2 juta kan, seperti itu modelnya. Itu dia bisa pakai untuk naik kelas untuk bayar akomodasinya. Nah, tapi pelayanan klinisnya tetap pada BPJS. Nah, ini makanya kembali lagi kita harus ketemu nanti Januari ini dengan Bu Ratna ya, karena saya nggak tahu apa di Bali ada kecualian, itu agak aneh. Saya sempat kita dikumpulkan oleh BPJS itu di Haris ya. Dokter Pluto sendiri bilang bahwa obat itu terserah, asalkan paketnya sekian. Misalnya Apedik 2 juta, mau pakai obat apa silakan, BPJS tidak membatasi obat. Nah itu yang saya tahu. Ditagihan ke pasien, Bu. Iya, mungkin boleh bukan sisanya pasien-pasien BPJS itu. Makasih. Kan? Jadi untuk untuk naik kelas itu kan BPJS akan membayar sesuai dengan hak pasien membayar. Kalau kemudian naik kelas, itu selisihnya bisa dibayar sendiri atau COB. Nah, kalau dari kelas 3 naik kelas 2 atau dari kelas 2 naik kelas 1, itu yang dibayar adalah selisih inaji bijinya. Jadi selisih tarif inaji bijinya. Kalau misalnya inaji bijinya yang kelas 2 itu 10 juta, kemudian yang kelas 1 itu 15 juta, berarti yang 5 juta. Tetapi untuk yang VIP, itu yang dihitung adalah biaya tarif rumah sakit dikurangi paket haknya. Itu yang menjadi menjadi tanggungan COP. Tapi jangan salah, ternyata banyak juga pasien-pasien itu yang sudah naik kelas VIP, tarif rumah sakitnya jauh lebih rendah klaim inasi bijinya. Jadi jangan selalu VIP tarif rumah sakit itu selalu lebih tinggi dari tarif inaji bijis. Itu terjadi seperti itu. Jadi itu yang diambil selisih tarif rumah sakit dikurangi. Ini masalah tindakan dokter. Karena tindakan dokter dengan ada naik kelas, tindakan dokter itu sesuai dengan kelas yang lebih tinggi. Oke, jadi tarif rumah sakit itu ada tarif rumah sakit itu kan adalah tarif menurut rumah sakit. Ya. Terserah mau rumah sakit menghargai tindakan dokter, obat dan sebagainya itu seberapa, kenal biaya rumah sakit.
mau di kelas 1, kelas 2. Jadi rumah sakit tetap menghitung biaya atau tarif yang tercantum di dalam rumah sakit itu sesuai dengan tarif rumah sakit. Kalau misalnya tarif tindakan di rumah sakit itu kelas 1, itu ya totalnya adalah total biaya menurut kelas VIP. Jadi kelas tindakan di VIP tarifnya misalnya 5 juta, kalau di ini 3 juta, dari akomodasi, obat, tindakan sesuai harga kelas VIP-nya. Jadi tetap tarifnya adalah tarif sesuai dengan rumah sakit. Ya, terima kasih. Itu yang saya dengar begitu. Jadi tidak harus tarif daripada BPJS-nya. Kemudian kedua, ada beberapa banyak ya, sudah musada sampai 60% ya kerjasama, tapi prima lebih banyak umumnya. Nah, untuk yang kerjasama itu kadang-kadang dia masih akan dibayarkan oleh asuransi atau perusahaan yang sisanya. Jadi karena karyawannya tidak mau lebih rendah daripada apa yang sudah dia terima. Nah, bagaimana dengan kwitansi? Kan rumah sakit tidak boleh mengeluarkan double asli kwitansi. Untuk klaim ke BPJS dan klaim ke misalnya prudensial atau apa yang ya siupnya ya, sama perusahaan-perusahaan dan hotel-hotel yang banyak ikut itu. Jadi terus terang saja, beberapa perusahaan-perusahaan itu menunggu rumah sakit swasta ini masuk ke BPJS, baru dia akan masuk, dia tunggu dulu ini. Nah, padahal itu sebetulnya kalau mau dihitung, satu hotel aja bisa 100 juta per bulan, rugi dong BPJS, nggak terima itu. Sama, benar. Ya. Ini nanti akan kita bahas pada saat Januari untuk membahas bagaimana transfer ini ke sini, Bu. Ini yang jadi kunci menarik. Nah, banyak hal nanti kita akan lihat seperti Pertamina sekarang di Indonesia itu juga mereka gimana masuk ke psikolog kita lebih turun performance yang dia terima ya. Jadi ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, bisa panjang pula karena COP-nya itu macam-macam. Ya, dan juga ada satu lagi bikin pusing juga ya. Bagaimana dengan kwitansi double? Ya, ada kemungkinan juga. Ini masih karena dengan ada dana BPJS dan jangan-jangan nanti PBI-nya itu sisa ininya rugi, nanti uangnya itu masuk ke sini. Jadi paham ya. Jadi ini masih kompleks sekali ini. Ya. Tapi intinya nanti Januari itu kita akan membahas apa yang kita ya dengan saya seperti ini, bagaimana prospek di sini. Bagaimana prospek dana pasar langsung di sini, ya. Oke ya. Tapi hari ini kita masih fokus di sini, Bu Brenda ya. Ini kita masuk fokus pada klaim. Mungkin satu untuk pertanyaan yang teknis yang menjadi ganjalan ini tadi ya, Dr. N ya. Jadi untuk pasien yang naik kelas itu kan nanti ada total biaya klaim menurut Inaji Bigi dan total biaya rumah sakit. Nanti yang dikeluarkan kwitansinya adalah total biaya rumah sakit dikurangi Inaji Bijinya, nah adalah kwitansi yang dikeluarkan untuk yang COB-nya. Jadi misalnya total biaya rumah sakit 15 juta, Inaji Bijinya 10 juta. Nanti kwitansi yang keluar adalah 5 juta untuk ininya yang COB-nya. Jadi seperti itu, harus keluarnya seperti itu, jangan 15 jutanya, karena 10 jutanya kan sudah ditagihkan ke BPJS. Hitung naik kelas seperti itu sudah berjalan. Ya. Oke, kita teruskan dulu ya. Jadi mekanisme klaim ini akan menjadi semacam dasar kita untuk adaptasi ini ya. Jadi sesi-sesi yang mendatang itu kita akan masuk pada bagaimana keterampilan melakukan klaim ini. Nah, ini kekurangan tadi akan bisa membuat klaim kita tidak maksimal. Ini yang pertama ya. Atau rumah sakit mungkin tidak dapat menerima pembayaran khususnya. Nah, sekarang tadi pertanyaan, nah ini dulu ya. Apakah kita siap? Nah, ini menarik, nanti kita adakan tes ya, Bu Liz ya, setelah break ya, kita akan lihat ya. Nah, jadi ada tadi undercoding atau overcoding dan ini akan berimbas pada pelayanan klaim. Nah,
Dan titik kritisnya juga menarik ya, karena kita juga punya verifikasi 15 hari ini yang juga nanti Bu Ina akan membahas, jangan sampai kita tergesa-gesa salah, kemudian juga nanti, ada satu titik juga di sini yang setelah klaim itu nanti ada kemungkinan itu ada periode pasca klaim yang dipakai untuk investigasi untuk mencegah fraud, tapi ini belum ada. Nah, sekarang yang terjadi KPK sedang dan juga beberapa di kejaksaan itu sedang melihat verifikasi ini cukup detail enggak, sehingga tidak ada hal-hal yang fraud itu lolos ya. Tapi kelihatannya di sini tidak bisa begitu detail ya, karena yang verifikatornya itu banyak yang bukan dokter juga, yang tidak paham mengenai bagaimana teknik-teknik untuk pencegahan fraud. Jadi mungkin akan ada investigasi ya. Oke. Sekali lagi ini kemampuan klaim penting untuk melihat pendapat rumah sakit, tapi juga ada batasnya jangan sampai terjadi fraud. Jadi kita tuh memang berada dalam satu posisi yang bukan dilematis ya, tapi kalau terlalu ke sana kita salah, tapi kalau kita tidak bagus ya kita rugi ya. Ini ya. Oke. Ya, karena tadi fraud itu terjadi karena adanya klaim tadi ya, itu di mana-mana terjadi. Ini yang kita harus hindari ya. Oke. Nah, di latar belakang ini, jadi dalam bulan Desember, jadi mohon para peserta ya yang ada, Anda nanti akan untuk menerapkan kaidah coding, diagnosis, dan tindakan, serta penerapannya dalam INASIPG. Saya nggak tahu dari 13 rumah sakit yang ikut, atau 15 nih, 15 ya, itu apakah semuanya sudah kontrak dengan BPJS? Ada yang belum? Yang belum berapa kita? Ya. Artinya memang kita harus siap-siap betul nih, dan jangan sampai kita blank ya. Jadi walaupun agak mepet ya, karena saya kira sudah cukup bagus dibanding kita nanti 1 Januari kita nggak tahu apa-apa ya. Nah kita akan bisa juga ini, mengapa 15 hari verifikasi itu juga ada tujuan supaya flow-nya terjaga ini. Karena di Bali mungkin banyak yang dapat uang dari PON ya, itu kan masalah cash flow penting ya. Jadi kalau kita telah itu cash flow itu dan BPJS dan tanda kutip ya, 15 hari itu cukup singkat loh. Gimana? Bisa itu, klaimnya itu diverifikasi itu. Tapi ini hanya 15 hari, itu tujuannya supaya cash flow-nya rumah sakit juga terjaga. Nah, ini jangan sampai kita sia-siakan. Bapak Ibu yang sebagai peserta klaim ini ya, atau coding ini, Anda menentukan betul loh, macet tidak hanya klaim ini karena kalau macet klaimnya, kalau persen itu tergantung pada BPJS ya, berarti cash flow kita pasti terganggu. Ya. Nah, tujuan kegiatannya tadi yang Bu Indah sudah dalam video itu ada beberapa hal yang menarik ya. Nah, yang khusus itu melakukan coding diagnosis sesuai dengan kaidah ICD-10, kemudian coding tindakan ICD-9, nanti Bu Indah yang ahlinya. Saya bukan ahli di sini. Kemudian menggunakan aplikasi INASIPG dalam konteks nanti Januari nanti ya. Kemudian mencegah fraud ya. Dan ini banyak menggunakan webinar ya. Nanti karena juga direktur dan juga spesialis juga akan mengikuti apa yang disebut sebagai webinar melalui komputer ya. Oke. Nah, kemudian sedikit ini penjelasan tadi itu adalah suatu model training di mana ada kombinasi antara tatap muka seperti ini dengan e-learning, live dan webinar atau live streaming, bahan-bahan di web yang dapat dibaca sesuai dengan waktu masing-masing. Ya. Jadi tadi mau di airport, di tempat kamar mandi, dimanapun juga itu bisa baca, asal punya iPad atau telepon yang agak besar sebenarnya, ya iPad mini atau apa. Nah, sekarang semua orang punya nih, dan murah ya. Nah jadi ini betul-betul suatu revolusi dalam belajar. Jadi tidak ada yang namanya, saya tidak paham, mana saya nggak punya waktu untuk belajar. Nggak ada, karena dikejar betul. Jadi tidak ada alasan untuk dipindahin nasi pilihan, saya nggak bisa ikut pelatihan yang lalu. Nggak, semua bahan sudah ada bisa dipelajari sendiri. Ya. Nah, berbagai tujuan tadi ini akan kita lihat dalam konteks tadi
keterampilan. Jadi teman-teman yang ada di tadi di bagian coding ya, saya nggak tahu, ada di rekam medik ada bagian besar. Rekam medik ya. Rekam medik itu terampil ya. Jadi harapannya Anda terampil melakukan klaim. Tapi kalau untuk para itu sikapnya paham mengenai inasi biji, berarti pengetahuannya begini ya. Yang sedih itu juga ada, jadi kompeten untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan tuntutan sistem ini. Jadi ada verifikasi, berarti kita juga harus siapkan dengan sebaik-baiknya. Kita kompeten untuk itu. Ini cukup berat nih, Anda yang ada di bagian coding. Ya. Nah, nanti kita akan masuk pada e-learning, webinars, conference call, atau online sebagai instruktur. Ya. Termasuk yang untuk para spesialis tadi, coding untuk DPJP ya. Nanti ada di depan TV akan membahas mengenai coding untuk para spesialis ya. Nah, pola kegiatannya seperti ini, ada tatap muka, training, tatap muka lagi, web training lagi, kemudian tatap muka lagi. Dan implementasi itu tergantung rumah sakit Anda masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang tidak. Mungkin ada yang bagus, ada yang tidak bagus ya. Jaringannya nanti Anda akan bisa di sini, nanti ada manajer program itu Bu Eva tadi ya. Bu Eva, ada beberapa narasumber, saya di situ, kemudian juga Bu Endang, macam-macam nanti banyak orang ya. Koordinator Bu Endang di sini sebagai ya. Kemudian Anda dihubungkan dengan di luar dari internet yang jauh-jauh di Papua itu pakai model ini untuk beberapa puskesmas di Papua sudah dikerjakan juga, tapi belum seluruh provinsi ya. Dan juga kita juga pakai di luar UGM. Nanti seperti dari Pelni tadi, Ibu Fatimah Jan yang ahli Menelin Hospital itu juga akan memberikan langsung dari Jakarta melalui webinar. Ya. Jadi Anda di Bali di sini, ini mungkin 15 ya, waktu masih 10 ya. 15 rumah sakit di Bali itu ada koordinator, nah ini koordinator itu bisa dari seluruh Indonesia, dunia itu bisa ya. Saya sering waktu saya ke teman-teman di daerah NTT atau Papua itu bisa sekali, jadi teknologinya begitu maju karena ada sistem VSAT satelit yang sekarang tidak lagi mahal ya. Okay. Nah, ini pertemuan tatap muka ini yang 3 orang per rumah sakit, tapi ketika web-based training tadi itu dapat diikuti oleh staf rumah sakit lainnya ya. Jadi tidak terbatas hanya 3 orang, bahkan yang 3 orang itu kita harapkan bisa menjadi semacam ya kayak tutor bagi teman-temannya, karena dia datang tatap muka, makanya dia juga harusnya lebih cepat bisa dibanding yang tidak tatap muka. Termasuk juga membantu spesialis untuk memahami apa yang materi yang Bu Endang nanti berikan. Ya, jadi seperti ini. Kemudian pertemuan kedua tatap muka 3 orang lagi, kemudian web-based, kemudian 3 orang lagi, terus seperti ini. Ya, jadi ini yang siklus dari 1 sampai ke ini itu yang bulan Desember sampai Januari. Ya. Dengan membayar 10 juta rupiah di SLI ini murah nggak Bu Indra? Murah ya? Murah ya. Sama ini yang penting kebiasaannya loh, kebiasaannya yang kita jadi tidak memberi ampun pada orang-orang yang wah saya nggak ikut latihan, tidak dipilih latihan itu, enggak. Silakan baca itu yang penting di situ. Itu mahal. Enggak ya. Jadi seperti ini kita akan sampai pada satu titik bersama yang bisa membuat coding-coding untuk BPJS. Ya. Nah ini nanti kita bisa lihat demonstrasinya, nanti timnya yang IT itu ada yang ikut ya. Kita di ruang lain untuk nanti dilatih bagaimana membuat semacam webinar dari rumah sakit masing-masing. Ya. Syaratnya memang harus ada wifi yang bagus. Kalau ruangan meeting ada tuh semuanya pasti ada ya. Entah untuk 10 orang, 15 orang itu ada semua. Ya. Oke, saya kira. Nah, sebagai penutup. Siap nggak kira-kira rumah sakit dengan model pembelajaran ini dan tahun depan akan masuk menjadi anggota klub pengetahuan ini? Bisa ya? Nanti kalau nggak bisa saya komplain Bu Indra nih. Masa Bali nggak bisa kalah dengan NTT misalnya nih. Oke, karena waktunya sudah 11 ya waktu.
Ya, ada pertanyaan atau komentar mengenai cara ini belajarnya? Jelas nggak kira-kira? Ya, silakan Bu. Ya. Terima kasih. Apakah nanti dalam pertemuan ini juga sampai terakhir nanti dibahas untuk jasa ke dokter spesialis itu, Prof? Ada ini khusus. Ya mungkin kita sih tidak bisa menyamakan ya, mungkin rumah sakit A berbeda, cuman paling tidak ada mungkin apa namanya, ada bahan pertimbangan bagi kami. Oh mungkin yang di rumah sakit kami cocoknya dengan yang ini, mungkin seperti itu, Prof. Ada. Nanti ada dalam ya sekali di sini tuh nanti kita masih belum mengisi apa-apa yang dibutuhkan ya. Kita berarti masalah teknik remunerasi ya, teknik membagi uang, membagi jasa deh. Ya bisa aja nanti kita di sini atau mungkin salah satu tatap muka bisa aja. Nah, tapi intinya yang web design tadi itu kita akan itu para peserta yang bukan 3 itu bisa on demand tadi ya, bisa butuhnya seperti itu. Memang kita nggak akan bisa membuat remunerasi sampai detail sampai ada latihannya. Karena ini bukan training remunerasi, tapi pasti ada sesi seperti itu bisa. Kita bikin diskusi mengenai remunerasi. Tapi itu ada lagi, makanya tadi seperti Bunda katakan ya, mungkin bisa training remunerasi 1 bulan itu ya, model seperti ini juga bisa. Nah, ya, teknik seperti ini, cukup rumit ya. Ini pasti disinggung itu. Nah, ya.